Antikristus itu akan muncul, tapi dia juga memberikan pernyataan bahwa sudah ada di antara kita. Kenapa kok tanda itu dipasangnya di dahi? Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Inilah 3 pilihan video terbaik Ruang Tyrannus yang paling banyak ditonton oleh pemirsa. Selamat menyaksikan. Pastor, jadi kalau kita ngomongin kiamat itu tidak terlepas dari angka 666. Nah, itu kan katanya antikristus, Pastor. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, benarkah, Pastor, satu saat nanti kita akan ditato di dahinya dengan bertuliskan 666? Apakah itu benar akan terjadi? Kalau kita belajar tentang antikristus, sebetulnya di zaman Kisah Para Rasul, atau lebih tepatnya pada masa Rasul Yohanes sebagai Rasul Anak Domba yang terakhir, yang masih hidup pada waktu itu, Rasul Yohanes sudah memberikan sebuah warning bahwa antikristus itu akan muncul, tapi dia juga memberikan pernyataan bahwa sudah ada di antara kita. Nah, ini sebetulnya bicara tentang spirit antikristus. Spirit antikristus. Ya. Rasul Yohanes memberikan penegasan bahwa sudah ada spirit antikristus yang merebak, menyebar di mana-mana. Khususnya bertujuan untuk membuat setiap orang percaya tidak lagi memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Namanya saja antikristus. Nah, spirit antikristus ini sebetulnya bekerja melalui kehidupan sekuler sehari-hari, di mana dalam kehidupan sehari-hari orang seperti dikondisikan cenderung untuk hidup bergantung mengandalkan uang. Dan spirit antikristus itu memang mengkondisikan semua orang yang ada dalam dunia ini untuk tidak pernah bisa hidup bergantung kepada Tuhan. Berkebalikannya. Berkebalikan. Dan spirit antikristus ini juga mengkondisikan orang-orang percaya untuk selalu hidup dalam ketergantungan terhadap uang. Sehingga sebagai akibatnya orang-orang percaya tidak lagi memanifestasikan Kristus, tidak lagi hidup dalam ketergantungan terhadap Tuhan. Itu sebetulnya tujuan utama dari spirit antikristus yang bekerja di atas muka bumi ini. Nah, spirit antikristus ini dengan perjalanan waktu itu akan mengakibatkan terbangunnya sebuah satu kelompok generasi dari orang-orang yang memang membenci Kristus, membenci ketergantungan terhadap Tuhan, menolak ketergantungan terhadap Tuhan. Mulai ada orangnya, mulai bermanifestasi. Pertamanya in the spirit, lalu kemudian karena spirit ini terus bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari manusia, maka akan mulai mencetak, membentuk beberapa orang, sekelompok orang. Jadi ini sekarang menjadi person, spirit yang mencetak menjadi person, mencetak manusia yang ada untuk mulai menolak keberadaan Tuhan, tidak mau bergantung kepada Tuhan, mulai mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan kelompok ini biasanya memiliki istilahnya etos kerja yang lebih daripada orang-orang lain yang masih mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena mau tidak mau dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk survive. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan mulai memasuki posisi-posisi penting ataupun strata sosial yang cukup disegani, terhormat, karena dipandang sebagai orang yang sukses, lebih sukses dari yang lain. Sama seperti kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, diceritakan keturunan Kain itu sepertinya lebih sukses dibandingkan keturunan Set. Lalu kemudian kalau kita mengacu kepada kehidupan setelah air bah, keturunan Nuh kan ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Alkitab memberikan penegasan bahwa Ham ini menerima kutuk
dari Nuh. Iya. Ya, walaupun sebetulnya bukan Ham secara pribadi yang menerima kutukan itu, tapi keturunan Ham, Iya. yaitu Kanaan. Nah, ini sebetulnya ada sebuah kisah di balik kenapa ketika Nuh mabuk kisahnya, lalu kemudian Alkitab mengatakan Ham melihat ketelanjangan Nuh, Iya. dan kemudian mentertawakannya. Ketika Nuh sadar, Nuh mengucapkan kutukan, tapi kutukannya tidak ditujukan kepada Ham, tapi kepada Kanaan, Anaknya. anak dari Ham. Iya. Anak dari Ham. Nah, ketika Alkitab menuliskan dalam kitab Kejadian, Nuh mabuk dan kemudian didapati telanjang, Ham melihat ketelanjangan Nuh. Itu sebetulnya adalah sebuah bahasa simbolik. Tuhan memberi perintah setelah air bah selesai, Tuhan memberikan tanda pelangi, tidak akan menghancurkan bumi kembali. Tuhan memberikan firman, beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Tetap berseraklah memenuhi bumi. Itu adalah perintah yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian artinya ketika kita mendapati keturunan Ham membangun menara Babel dengan tujuan supaya mereka tidak terserak, artinya ini mereka jelas melanggar perintah Tuhan. Iya. Lalu kemudian yang kedua, Alkitab menegaskan untuk mencari nama. Artinya keakuan ini mulai menonjol kembali, bertambah kuat. Iya. Dan yang menarik, mereka ditulis di Alkitab berniat membangun menara yang sampai ke langit. Apa tujuannya? Menandakan mereka tidak percaya dengan janji Tuhan yang tidak akan menghukum bumi dengan air bah. Jadi mereka bikin menara yang ujungnya sampai ke langit. Ya, istilahnya kami tidak percaya dengan apa yang Tuhan ngomong. Jadi kalau Tuhan nanti mencurahkan air bah lagi, terserah, kita bisa naik ke atas menara dan selamat dari air bah. Jadi ini generasi yang tidak percaya sama Tuhan. Generasi bukan hanya yang tidak percaya, tapi juga menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Iya. Anti terhadap keberadaan Tuhan. Punya relasi dengan anti Kristus. Berarti selama ini khotbah-khotbah yang membuat kita menarik diri dari tugas dan panggilan kita, membuat kita jadi orang yang hanya mengejar kesuksesan pribadi, mengejar kekayaan pribadi, membuat kita tidak peduli lagi dengan sesama, membuat kita jadi tidak lagi peduli dengan agenda Tuhan, menunjukkan itu adalah pengajaran yang diinisiatifi oleh roh antikristus itu sendiri. Sebentar, Pastor. Diinisiatifi oleh roh antikristus itu sendiri, artinya pengajaran itu membawa spirit antikristus. Bagi mereka yang menerima, apakah yang otomatis yang menerima akan mendapati realita keberadaan Kristus yang seharusnya bermanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak bermanifestasi. Perhatikan juga yang ditulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat pertama, Rasul Yohanes tegas memberitahukan, ujilah segala roh. Maksudnya apa? Kalimat berikutnya ditegaskan, karena nabi-nabi palsu sudah pergi menyebar ke seluruh dunia. Loh, maksudnya ini apa? Siapa yang dimaksud nabi palsu? Apa kaitannya dengan menguji segala roh? Yang dimaksud nabi palsu, false prophet, bukan wrong prophet, false prophet. Ini awalnya adalah betul-betul nabi Tuhan, tapi karena hatinya sudah melenceng dari Tuhan. Mungkin dulu betul-betul mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Betul-betul tidak ada lagi cinta dunia, cinta diri sendiri, cinta akan uang. Tapi ketika dia mulai dipakai Tuhan, itu sebabnya hati manusia itu harus terus diuji. Saya sendiri harus terus menguji hati saya. Seluruh pemirsa juga harus terus menguji hati kita masing-masing. Karena Alkitab menubuatkan hati manusia itu licik loh. Lebih licik dari segala sesuatu. Hati kita sudah melenceng, kita kadang-kala tidak tahu. Kecuali kita rajin masuk dalam hadirat Tuhan dan berkata, ujilah aku ya Tuhan. Kenalilah hati dan pikiranku. Minta Roh Kudus terus mengoperasi dan menerangi hidup kita.
Nah, balik lagi ke nabi palsu. Mungkin ketika Tuhan mulai pakai dia jadi terkenal, hatinya mulai serong, mulai menikmati. Wah, aku dipakai Tuhan, kok ternyata dapat keistimewaan. Nah, sementara ada banyak kondisi dan keadaan hatinya yang belum tuntas dioperasi oleh Tuhan. Mungkin masih ada keinginan-keinginan hidup enak. Masih ada keinginan-keinginan jadi kaya dan terkenal. Makanya Yesus secara tegas memberitahukan kepada setiap kita, kalau engkau mau mengikut aku, kata Tuhan, tiap hari harus selalu memastikan ada sangkal diri dan pikul salib. Ini tidak ada hari liburnya. Nah, sangkal diri dan pikul salib inilah yang mengkondisikan siapapun, mulai dari jemaat yang paling sederhana sampai pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah yang paling terkenal, akan bisa terjagai untuk tidak lagi punya hati yang cinta dunia, cinta diri sendiri, atau cinta uang. Teringat di dalam buku Kiamat apa itu yang Pastor tulis bahwa ini kan antikristus itu identik dengan angka 666, Pastor. Nah, apakah itu ada kaitannya, Pastor, dengan keakuan itu sendiri? Sangat dekat sekali. Karena kalau kita perhatikan, saudara, angka 6 itu disebut dengan istilah angka manusia. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, 6-nya itu ditulis sampai 3 kali. Sementara kata istilahnya angka 3 atau pengulangan sampai 3 kali itu menunjukkan kesempurnaan. Sama seperti Bapa di sorga itu adalah 3 tapi 1. Keilahian yang sempurna. Nah, ini 6-nya dibuat 3 kali. Ini juga berbicara tentang bagaimana sistem dunia ini, ingat baik-baik, dunia yang akan dihancurkan oleh Tuhan, yang akan dirubah sepenuhnya, yang akan diakhiri oleh Tuhan. Jadi istilah akhir zaman ini juga bicara tentang berakhirnya sebuah zaman, sistem dunia ini, sistem kehidupan dunia yang ada, dan kemudian dimunculkanlah sebuah zaman yang baru dengan sistem kehidupan yang berbeda. Nah, jadi 6-6-6-nya 3 kali ini berbicara tentang keberadaan manusia dalam totalitas kesempurnaannya. Sistem dunia yang ada akan terus mengkondisikan saudara untuk harus mengandalkan kekuatan keakuan. Kenapa kok tanda itu dipasangnya di dahi? Yang menjadi pertanyaan, Pastor, apakah Tuhan itu pilih kasih dalam hal menyembuhkan orang? Apa Tuhan pilih-pilih? Kok sepertinya tidak semua orang yang dalam tanda kutip berharap sama Tuhan mengalami kuasa kesembuhan. Sebenarnya apa yang terjadi, Pastor? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kesembuhan dan mujizat, hal tersebut masih juga menjadi sebuah misteri dalam hidup saya. Karena secara pribadi saya juga melakukan pengamatan tentang keberadaan dari hamba-hamba Tuhan yang banyak bergerak dalam pelayanan kesembuhan. Banyak mengupayakan atau meyakini dan dalam pelayanannya memanifestasikan banyak mujizat. Tapi pada akhirnya saya mendapati ada beberapa dari antara mereka yang sangat dipakai Tuhan dalam kesembuhan dan mujizat. Ternyata meninggalnya juga karena sakit penyakit. Tanpa saya menyebut nama, tapi ada beberapa hamba Tuhan besar yang mungkin kalau saya sebut nama, ini sudah bukan kelas Indonesia, tapi kelas kaliber dunia, internasional. Lalu ada juga hamba-hamba Tuhan lain yang juga melayani secara pelayanan kesembuhan dan mujizat. Terpaksa harus masuk ke rumah sakit melakukan operasi besar di organ-organ tubuh bagian dalamnya, dan kok sepertinya menjadi suatu paradoks. Kuasa kesembuhan seolah-olah tidak terjadi atas hidupnya sendiri, ya, Pastor? Sepertinya tidak terjadi atas dirinya sendiri. Sementara dia melayani banyak orang, dia menyembuhkan banyak orang, tapi kok dirinya sendiri mengalami permasalahan kesehatan. Itu adalah beberapa data-data dan fakta-fakta lahiriah yang secara pribadi terus menciptakan tanda tanya dalam hidup saya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengambil sebuah sikap.
segala sesuatu yang menciptakan tanda tanya. Dan sepertinya masih belum saya temukan jawabannya. Saya tidak akan pernah mengejar jawaban itu. Karena pada prinsipnya sebetulnya saya mulai menyadari bahwa yang saya butuhkan itu sebetulnya bukan jawaban. Yang saya butuhkan atau yang saya minta sebetulnya peristiwa itu tidak terjadi. Peristiwa buruk itu yang menciptakan tanda tanya. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu muncul disebabkan karena saya kurang bisa menerima kenyataan. Oh, jadi pertanyaan itu muncul karena memang kayaknya Pastor kurang siap menerima kenyataan itu, begitu? Iyalah, bagaimana mungkin? Ini hamba Tuhan diurapi banget. Dari kesaksian demi kesaksian yang muncul lewat pelayanannya, tidak bisa disangkali. Itu urapan Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, nyata sekali. Nah tapi dia kok ya harus meninggal karena sakit kanker contohnya. Ada lagi yang lain meninggal karena pneumonia. Ada lagi yang lain meninggal disebabkan karena faktor-faktor kesehatan yang memburuk. Sehingga pada akhirnya ya mungkin karena faktor pengobatan yang dia harus jalani terjadi komplikasi dan menciptakan kematian. Ada yang lain lagi, dia melayani orang kesembuhan, tapi kok ya dia harus dioperasi karena faktor sakit penyakit juga. Kan itu menciptakan sebuah tanda tanya. Dan buat saya pribadi, saya mengambil sebuah sikap. Mulai dari sejak ya ketika Tuhan bicara tentang hal tersebut, saya mengambil sebuah sikap. Mulai dari sejak saat itu, semua bentuk pertanyaan yang membuat saya jadi ragu pada kesetiaan Tuhan, membuat saya jadi mempertanyakan kehidupan iman yang selama ini saya bangun. Saya mengambil keputusan, saya lupakan semua pertanyaan itu. Oh, pokoknya yang membuat ragu ya Pastor. Kalau kita segala sesuatu yang membuat ragu, segala sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, saya mengambil keputusan untuk membungkus itu semua dan menguburnya dalam-dalam. Ada berbagai pernyataan dan manifestasi pewahyuan yang menceritakan berbagai event akhir zaman, yang kalau dikhotbahkan oleh para pengkhotbah akhir zaman sering bikin jemaat jadi takut. Yesus yang menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal pertama mengatakan, jangan takut. Lalu dia memberikan pernyataan lebih lanjut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah. Penting untuk kita bisa melihat keberadaan Yesus yang berkata, aku hidup untuk selama-lamanya. Dan di tanganku ada kunci maut, segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, di atas penyingkapan pewahyuan keberadaan Kristus yang ditulis di Wahyu pasal pertama inilah kita harus membangun dasar keyakinan kita. Amin. Sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi Gideon ajukan, saya bisa memberi penegasan buat saudara. Tidak peduli saya masih terus melihat ada orang-orang yang percaya dengan firman, percaya dengan kesembuhan, percaya dengan mujizat, yang tetap menjadi korban. Katakanlah mereka doa di saat sakit, tapi tidak mengalami kesembuhan. Saya nggak peduli dengan yang seperti itu. Saya akan tetap membangun dasar keyakinan saya bahwa maut itu sudah dikalahkan. Maut itu sudah ditelan dalam kemenangan. Dan sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala sakit penyakit, menghancurkan segala pekerjaan iblis, semua manifestasi kuasa dosa, dan segala bentuk manifestasi maut harus kita hancurkan. Terlepas dalam peperangan, dalam pertempuran, kita menjadi korban, well, I don't care. Tapi yang saya mendapati ada banyak orang juga yang survive dan berkemenangan. Jadi sama-sama harus menghadapi peperangan. Kalau kemudian kita harus memilih antara menjadi korban atau punya peluang keluar sebagai pemenang, ya saya memilih untuk keluar sebagai pemenang. Artinya saya akan terus mempertahankan kehidupan iman saya.
Saya akan terus meyakini apa yang selama ini saya yakini. Dan kalaupun saya melihat ada 1-2 orang yang bergelimpangan karena mungkin menjadi korban, saya tidak akan pernah meragukan firman ataupun janji Tuhan. Saya tidak akan pernah meragukan kesetiaan Tuhan pada firman-Nya dan pada umat pilihannya. Saya justru akan terus melihat begini, bisa jadi orang itu yang bermasalah. Kenapa? Karena saya mendapati begini, saudara. Kalau kita memperhatikan peristiwa demi peristiwa negatif yang muncul sebagai efek dari pandemik COVID-19 yang berkepanjangan ini, apalagi sekarang terus bermunculan ada varian-varian baru, saya mendapati pentingnya kita membangun kehidupan yang akurat itu bisa menjadi faktor penentu yang sangat besar. Sama-sama kena COVID, saya bisa survive. Kenapa? Lah saya menjaga kesehatan fisik saya. Bisa melawan gitu ya, Pastor. Akhirnya saya jadi bisa melawan karena memiliki kondisi imun tubuh yang lebih prima. Saya juga pernah ngalami. Saya juga pernah jadi istilahnya apa? Apes, ketemploan virus COVID. Tapi ya lewat aja begitu. Nggak ada sesuatu yang buruk yang muncul sebagai apa? Simptomnya. Cuman hilang penciuman, hilang rasa, ya sudah. 3 hari dikasih makan jahe, 3 hari saya kunyah bawang, habis itu balik lagi normal. Nah, sementara ada orang lain kena COVID yang sama, langsung selesai begitu. Jadi bagaimana saja. Pastor untuk mereka yang masih sakit ini, apakah mereka harus tetap percaya bahwa Tuhan menyembuhkan? Harus tetap percaya. Dan terus berdoa sampai kapan, Pastor? Sampai terjadi mujizat. Pastor Steven tadi menarik, Pastor Steven berkata bahwa virus itu kalau kena kita, virusnya yang mati. Nah, saya teringat dengan kisah John Gillette, Pastor. Di Afrika tahun 1900 awal, dia pergi ke Afrika, di sana ada wabah virus bubolik ya, kalau tidak salah, Pastor. Yang cukup memakan banyak korban jiwa pada saat itu. Dan kisahnya di sana beliau ini mengurusi mayatnya di dia yang kubur, dan tidak ada satupun virus yang nyantel, bahkan tidak bisa hidup di tubuhnya. Bahkan dites ya, Pastor. Bahkan dites. Virus itu ditaruh lewat mayat orang yang berbusa itu ya, Pastor. Ditaruh, lalu ada mikroskop, dilihat di mikroskop virusnya mati. Maksudnya saintifik juga secara saintifik membuktikan virus itu ketika baru ditaruh di tangan John Gillette masih hidup. Tapi dalam hitungan beberapa menit itu virus mati. Mati beneran. Mati beneran, dilihat di mikroskop tidak bergerak sama sekali. Terbukti begitu. Terbukti. Nah, pertanyaannya, Pastor, apakah kita akan sampai di titik itu, Pastor?